Oke, berjumpa kembali dengan kita di segmen cerita ngalor ngidul. Kemarin kita kan, ekspedisi ya, eksplorasi Candi Dadi yang ada di, mmm, mana Mas? Benar benar. Boyolangu, Tulungagung. Menariknya candi ini, eee, tidak ditemukan artefak-artefak yang mendukung seperti arca maupun prasasti. Eee, ini yang akan kita bahas kali ini bersama Mas Aris Trio Effendi yang kemarin juga ikut eksplorasi Mas ini. Mas Aris, menurut sampean Candi Dadi itu kira-kira seperti apa Mas menurut sampean? Kalau yang kami tahu ya, jelas, dari Candi Boti sendiri itu memang terutama di puncak bukit yang jauh dari pemukiman warga, biasanya di sebelah selatan wilayah kota Tulungagung sini. Kalau dilihat dari bangunannya memang cukup cukup istimewa ya, terkait dengan bentuknya dan motifnya itu beda-beda dengan cukup berbeda dengan candi-candi yang lain. Ya, cuman di situ ada misteri yang cukup cukup besar, yaitu bentuk dan motifnya itu memang cukup beda. Pokoknya di situ, sama sekali kita sendiri aja belum pernah beberapa kali ke sana itu kita belum menemukan artefak-artefak pendukung dari Candi Gadi sendiri. Apalagi dulu kalau kita lihat dari data-data yang lama, mulai era kolonial hingga sampai sekarang itu belum pernah ada catatan-catatan khusus itu terkait dengan, masa. Masa apalagi terkait dengan, aliran keagamaannya, itu juga belum jelas. Terus apalagi terkait dengan di situ apakah terkait dengan aliran, mungkin Hindu Siwanya atau Buddha atau gimana ini belum sama sekali apalagi dari situ belum ada catatan ditemukan seperti artefak, prasasti ya atau mungkin arca-arca yang memperkuat bahwa candi itu mungkin, arca yang perkuat bahwa candi itu mungkin agamanya Hindu apa Buddha atau ini yang sama sekali belum pernah kita temukan atau data pun juga belum pernah kita temukan sama sekali. Jadi secara latar belakang keagamaannya pun belum bisa dipastikan itu jiwa Hindu atau Buddha belum bisa. Bisa. Kalau menurut sampean Mas, sebenarnya Candi Dadi itu sudah berbentuk candi utuh gitu atau sebenarnya dia belum belum selesai dibangun? Kalau kita lihat itu kelihatannya belum ya, belum sama sekali tapi kalau kita dari lihat jangan lihat langsung dari candinya dulu, dari, Sekitarnya. letak sekitar itu kan seharusnya di situ ada lokasi yang memperkuat lokasi biar tanah ini biar aman, biar tidak longsor atau mungkin tidak rusak terkikis dari air ya. Mungkin yang baru kelihatan ada talut itu sebelah timur ya, timur Timur utara. utara ya, utara itu pada talut. Padahal di sisi 3 ini, 3 sisi ini itu juga terkait dengan lokasinya juga curam, cukup curam. Mungkin selatan, barat, dan utara yang itu juga cukup curam-curam ya. Terus apalagi di sebelah, barat dari candi itu juga mulai tergerus. Mulai tergerus dari mungkin dari air-air hujan selama ratusan tahun pada masa itu. Apalagi di situ itu saya lihat itu memang tidak ada taluk atau batu-batu yang terkait mungkin batu berbentuk yang menutupi tanah yang mungkin dasar dari candi itu ada. Ternyata dasar dari candi sendiri aja belum belum pernah kita lihat di situ ada dasarnya. Nah, ternyata di bawah candi itu kita lihat dari luar sampai dalam rongga-rongga candi dalam itu ternyata kelihatannya tidak ada kaki candi sampai mendalam. Apakah yang di luar sekarang ini, apakah sudah kaki candinya? Nah, mungkin jarak berapa berapa atasnya itu kelihatannya sudah mungkin tanahnya itu mungkin sudah tergerus. Akhirnya pondasinya itu terurai, terbongkar dengan tanah mungkin mulai terkikis seperti itu. Oh, dugaannya kalaupun itu sudah jadi, artinya talut yang harusnya mengelilingi, maksudnya sampean tergerus gitu Iya. atau bagaimana? Nah, maksudnya gini, maksudnya,
kalau tergerus masih kelihatan ya, kelihatan sisanya masih ada. Nah, ini tidak yang di posisi sekitar betul-betul yang mendekati dengan posisi candinya, itu enggak ada. Katakan, ada. mungkin ada kakinya di dalam, enggak ada ya. Kakinya candi itu mungkin di dalam mungkin digali untuk jadi kaki candi. Nah, ini di bawah candi sendiri enggak kelihatan ada kaki candi. Sebabnya di situ banyak sekali bebatuan kayak batu kapur ya, yang nonjol-nonjol. Nonjol-nonjol, runcing-runcing seperti itu. Seperti tatanya seperti itu. Nah, kalau candi-candi biasanya itu kan tertata mungkin batu andesit ukuran besar atau batu batu kuno, batu bata kuno yang ukuran besar-besar untuk dijadikan dasar candi untuk memperkuat candi. Ya ini belum saya lihat dari kemarin yang saya lihat. Jadi kalaupun itu candinya belum terjadi, seharusnya kan tidak berserakan gitu ya, yang bawahnya itu. Ya, bawahnya kan macam batu-batu uruk gitu. Ya, itu uruk seharusnya uruk itu kan di bawah. Di atasnya biasanya kan ada untuk memperkuat pondasinya, dasarnya itu kan biasanya ada. Nah, ini saya lihat bawahnya kok nggak ada seperti itu loh. Itu yang masih tanda tanya bagi saya. Itu kalau misalnya kita beropini ini ya, berarti kita bebas saja beropini karena sejarah itu kan dinamis. Ya, dinamis tapi Tidak berhenti sampai di sini. Syukur-syukur nanti kalau ditemukan prasastinya atau tanda-tanda identitasnya bisa berubah lagi. Itu kalau menurut aku stupan seperti apa, Mas? kalau stupa tidak jauh, seandainya itu stupa ya, berarti tidak jauh dari stupa yang ada di Candi Borobudur. Mirip. Mirip. Nah, kalau di Jawa Timur itu kelihatannya di Sumber Awan ya. Itu yang cukup kecil, agak pendek, tapi bentuknya hampir seperti itu ya. Kotak bawahnya itu seperti di Sumber Awan candi seperti itu. Cuman mungkin atasnya yang sudah nggak ada, mungkin sudah lubang, mungkin zaman kolonial mungkin sudah ada restorasi seperti itu ya. Mungkin seperti itu juga. Nah, uniknya lagi, satu pun kita tidak menemukan ornamen di situ. Nah, itu yang menggiring pikiran saya sendiri pribadi. Itu memang belum jadi. Ya, mungkin dengan kata jadi itu memang belum jadi. Urung jadi. Ya, kalau sebutan Candi Dadi sendiri ini mungkin kan karena di situ kan ada 3 candi juga kan. Tadi kecil-kecil ya. Nah, candi kecil yang sebenarnya tidak bisa dikatakan candi. Ya, tentu udah candi. Nah, itu satu-satunya candi yang sudah berwujud gitu. Nah, mungkin masyarakat situ itu. Nah, ini ketiga candi yang sebenarnya tidak bisa dikatakan candi ini, Mas. Bagaimana, Mas? Ya, kalau sementara kemarin ya, yang kelihatan memang dadi itu yang katakan di situ sudah kelihatan hancur dan membentuk ya. Yang lain itu kan hanya yang di bawah itu kelihatan menurut saya pribadi ya, ada pemikiran apakah itu taluh, mungkin ada taluh lebih jauh, tapi jauh sekali kalau itu taluh. Ya. Seharusnya taluh akan naik ke atas ya, mendekati dengan bangunan yang utamanya, tapi agak jauh. Nah, di situ ketika seandainya jadi itu katakan candi, nah minimal dari bentuk batu batanya itu ketika penataan dari struktur batunya itu seharusnya kan jelas bentuk dan motifnya, cara penataan kan. Nah, ini belum cukup bisa dilihat bahwa di situ katakan candi depan belum bisa katakan candi. Dari struktur aja candi aja belum kelihatan. Mungkin bentuknya struktur itu kan harusnya pas persegi panjang atau persegi lipat. Ini belum ada sama sekali. Menurut warga di situ memang gitu, setahunnya mungkin yang jadi itu lebih yang sudah jadi yang kelihatan sempurna ya. Namun di situ yang tidak habis pikir itu seharusnya itu menurut saya pribadi itu bukan percandian, tapi mungkin candi yang di atas candi dadi itu mungkin belum jadi, ya urung, mungkin perbengkelan atau batu-batu itu dari bawah akan dibawa ke atas. Di bawah ini sudah dibentuk kotak-kotak dan akan dibawa ke atas. Namun dalam perjalanan pembangunan tadi ini belum selesai, akhirnya berhenti di situ. Mungkin tertata di situ atau pembangkelannya di situ juga bisa. Banknya dilihat dari
batunya aja itu bukan batu andesit. Kelihatannya serupa dengan batu-batu yang ada di bukit situ, di gunung situ sendiri, Sekitar situ ya. itu sendiri. Kalau saya lihat tidak ada yang batu andesit yang terkait dengan batu kali atau urusan gunung itu nggak ada. Cuman yang kita temukan kemarin yang membedakan bahwa di situ batu andesit dengan batu gunung di situ itu kita temukan yaitu yoni. Yoni. Nah, yoni itu. Ini yang agak aneh Mas ya. Yoni ini kan dia beda ya Ya beda. dari batunya itu Ya, beda. Terus menurut sampean ini ada ndak kaitannya dengan candi jadi Yoni? Jadi jika seandainya ada rentetannya ya, Ya. seharusnya candi itu seharusnya minimal sudah ada apa ya, relief-reliefnya. Sebabnya apa? Di Yoni aja sudah kelihatan reliefnya ya, bentuknya sudah kelihatan, motifnya sudah kelihatan. Ya, namun di sisi lain, seandainya itu bukan keterkaitan dengan candi jadi, Ya. berarti itu mungkin Yoni lepasan. Lepasannya apa? Mungkin dari luar dimasukkan di situ. Oh, dari luar kawasan itu. Dari kawasan itu misal masukkan situ. Lah entah itu siapa yang membawa ke situ. Nah kalau seandainya membawa ke situ juga kita berpikir batu segede itu membawa berapa orang. Nah ini juga kita punya pengalaman seperti itu. Jika di situ mungkin ya, jika ada agama Hindu Siwa, berarti mungkin keterkaitan aja juga belum bisa. Soalnya di atas juga kita cukup minim teman-teman untuk katakan kalau Candi Jadi itu beraliran Hindu Siwa atau Buddha apa. Ini yang sama sekali cukup jauh Mas. Terus saya yang agak sedikit lucu ya. Yoni itu kan ada tulisannya Candi Gemaling. Itu sebenarnya bener atau salah Mas? Itu kan Yoni ya. Nah, kalau kata candi itu seharusnya kan bentuk struktur ya, minimal ada struktur, entah itu yang roboh atau rusak, minimal masih ada pondasinya kecil-kecil lah. Dan di situ pasti minimal ada bangunan-bangunan bekas peninggalan bangunannya, entah itu 3 meter, 4 meter, entah itu 1 meter persegi, minimal ada bentuknya. Atau lagi mungkin minimal 1, 2, 3 lah. Mungkin dari batu-batu andesit yang di situ bekas jadikan bangunannya candi. Di situ sama sekali nggak ada. Jika ada itu jauh posisinya, agak jauh. Nah, maka dari itu kalau kita berpikir di situ dikatakan candi itu belum memenuhi syarat. Di situ kan ada 3 candi itu yang porak-poranda ya. Ini bukan porak-poranda sih. Cuman apa ya? Memang dia cuman disusun begitu aja gitu kan. Saya setuju kalau itu adalah pembengkelan atau tempat membuat batu-batu candi yang nantinya dibawa ke atas gini. Jadi di situ entah diestafet dari bawah atau gimana kita nggak. Satu-satunya candi yang ada coraknya, ada motifnya, ada ornamennya, itu cuma Candi Wurung. Bagaimana Mas? Kalau Candi Wurung memang paling bawah itu ya. Ya, Paling bawah itu banyak reliefnya itu kan. Nah, banyak relief. Ya, kalau saya mencoba untuk berpikir itu memang yang paling bawah itu saya lihat ya, ada beberapa motif cukup banyak, motif-motif cukup banyak, referensi cukup banyak. Dan sudah mewakili di situ mungkin dulu itu memang ada bangunan. Ada bangunan. Dalamnya saya lihat dari kanan kirinya kelihatannya kok sudah ada seperti apa ya, strukturnya. Struktur bawah. Itu udah kelihatan pondasinya kelihatan Mas yang timur, yang utara sama yang barat itu udah kelihatan. Nah, di situ yang cuman yang kita sayangkan itu ketika datang ke sana kan kita posisinya apa ya, musim penghujan ya. Berarti banyak yang tertutup dengan ya banyak belukar ya. Nah, dari itu akhirnya kita kurang bisa melihat secara maksimal, secara utuh bahwa memang betul-betul ini candi atau tidak. Nah, kalau memang itu bukan candi, mungkin ya minimal kita penyebabnya apa kita tidak menyatakan bahwa itu candi. Mungkin secara nggak langsung itu mungkin pondasinya memang bukan pondasi. Mungkin penataan itu penataan baru. Bisa juga. Ya, benar gitu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin juga jika di situ itu mungkin katakan sebagai candi, ya
Sementara ini kita hanya bisa melihat secara kasat mata itu ada seperti bentuk ditata kotak di pinggir pusatnya tumpuan-tumpuan batu itu, kota. Nah, cuman yang kita belum berani menyimpulkan bahwa itu sebagai candi itu, karena kita belum berani untuk menyimpulkan entah itu di dinding itu kita buka dulu, kita bongkar kanan kiri coba seperti apa, apakah ada pondasinya, setungnya atau gimana kayak. Kalau memang itu merujuk ke candi, minimal kita harus tahu sentuhnya minimal. Terus entah itu bagaimana lah. Tapi di situ yang anehnya itu jika kita runtutkan dengan candi itu bisa juga mungkin ketika di situ ada perbengkelan candi, mungkin di situ relief-relief di situ sudah ditata dari bawah tuh. Sudah direlief, sudah dibentuk, tinggal dibawa ke atas, tinggal nempel-nempel, masang-masang, susun lagi ke atas. Nah, cuman di situ yang kita belum pernah kelihatan di situ panel-panelnya nggak ada. Nah, minimal kalau ada relief seperti itu, minimal tempatnya panel-panelnya di mana posisinya, panel apa namanya. Nah, apakah terkait dengan menceritakan sesuatu perjalanan tokoh atau mungkin tentang keagamaan. Seperti itu kan kita nggak sama sekali. Atau mungkin relief yang terkait aliran keagamaannya apa. Nah, ini yang belum dilihat sama Iya. sekali. Kalau di Candi Wurung itu kita tidak menemukan relief, Mas, tapi ada ornamen. Ya, ornamen. Ornamen. Jadi hiasan-hiasan seperti antepik ya, hiasan sudut. Sujud aja ada dia. Saya menemukan cuman kecil kan ya, yang pembuatannya atau tipenya dia memahat antepik itu sama persis dengan sudut-sudut yang ada di Candi Hidawadi. Yang jadi Candi Jadi itu kan segi 4 tapi mempunyai 12 sudutnya yang atas. Ya, dari atas itu ada 12 sudut. Nah, setiap sudut itu ada antepiknya. Jadi ada pojok-pojok ya lancip gini. Cuman tidak gintir, polosan gitu. Nah, di Candi Wurung itu kita temukan, cuman kecil. Saya sempat waktu itu sempat berpikir atau mungkin ini paling candi kecil itu yang biasa aneh. Tapi kembali lagi saya lebih cenderung ke itu bengkelnya khusus untuk membuat ornamen Candi Jadi. Bisa juga agak mungkin candinya mungkin untuk candi candi apit perwara. Mungkin seperti itu ya. Babnya rata-rata candi di mana-mana itu mesti ada penyertanya perwara. Kayak itu 2 atau berapa atau 4. Ini apa seperti itu babnya mungkin ada 2 di depan seperti gapura, tapi itu perwaranya untuk apitnya seperti itu. Bagaimana agak kecil biasanya seperti itu kan. Kalau candi perwara itu enggak besar seperti ya candi utamanya. Dari bawah ke atas, tapi ini sampai sekarang masih belum bisa sudah katakan betul kesimpulannya itu bahwa itu candi itu yang jelas. Terus di bawah Candi Wurung itu kalau kita lihat kayak ada bekas-bekas pahatan. Ya, Pak. Kemungkinan batunya diambil dari situ atau bagaimana? Bisa juga. Dalam perjalanan kami itu mencoba mencari banyak batu yang batu breksi seperti itu loh. Jadi ada banyak sekali batu itu kelihatan terpatah-patah, ditatah loh. Seperti lurus, memanjang, seperti baris seperti itu, ditata seperti ini. Nah, apakah batu-batu dulu itu pengambilannya itu diambil dari situ? Nah, seperti di sekarang itu seperti yang daerah Lamongan Tuban itu kan kayak batu putih Kameruyan ya, batu umbung itu seperti itu diambil dari seperti itu. Nah, mungkin di situ di bawah dari itu apakah memanfaatkan batu yang sekitar situ? Yang kita coba kemarin sampai jalan itu kita lihat apa dari situ itu loh. Tapi sesuai dengan jenis dari batu Candi Jadi sendiri gitu loh. Kalau kita lihat jenisnya batu, jadi ketiga candi ini batunya sama sebenarnya, ya sama. Nah, terus kita lihat lagi tebing-tebing yang ada di situ. Ya, kemungkinan mungkin bisa jadi diambilnya juga dari situ. Nah, candi ini kan
nggak jelas, identitasnya nggak jelas, semuanya nggak jelas, bangunannya pun sulit ditebak. Ini era kalau menurut sampean Mas, kira-kira candi itu dibangun eranya siapa? Kalau saya pribadi ya masih apa? Dari religi bawah ya. Religian ornamen yang bawah itu era Majapahit. Dan sudah merujuknya itu saya lihat itu motifnya Majapahitan. Walaupun motif reliefnya kecil-kecil. Oh, Majapahit akhir maksudnya? Ya, kurang lebih seperti Atau bisa jadi gini Mas, Majapahit akhir itu kan peralihan ya, masa-masa peralihan kepercayaan orang Jawa dari Hindu Buddha ke Islam ya. Atau kemungkinan candi itu memang sengaja tidak dibangun atau ditinggalkan karena peralihan itu bagaimana Mas? bisa juga. Berarti kan kalau memang kita ambil ke situ ya, perbandingan Hindu ke Islam, babnya masa-masa itu peralihan Majapahit akhir runtuh dengan adanya peradaban baru. Nah, percayaan baru. Mungkin ya bisa juga, mungkin kerajaan itu runtuh, akhirnya ada orang-orang baru yang akhirnya tidak diteruskan, urungkan ya, urung dibatalkan ya. Babnya mungkin dari proses peralihan ini kan pasti ada peristiwa-peristiwa besar. Nah, di antara peristiwa besar ini mungkin terus diurungkan, tidak jadi, ditinggal. Akhirnya terbengkelai banyak material-material yang di bawah belum sempat dibawa ke atas, dibangun lagi, bisa juga seperti itu. Nah, ini yang sampai sekarang memang belum pernah baca hasil pendataan Belanda itu menyebutkan bahwa candi ini masanya kapan, eranya kapan, dan agamanya, alirannya apa, ini sampai sekarang fungsinya aja belum pernah baca saya. Kalau lihat atasnya itu kan ada oktagonal segi 8 dan di tengahnya ada sumuran. Yes. Menurut sampean itu apa fungsinya? Atau melambangkan apa? Itu tidak jauh seperti kalau di Hindu, seperti kalau di tengah ya kayak lingga ya. Tapi itu yang lebih lebih mendekati itu seperti stupanya jadi Borobudur. Mirip-mirip ya? Ya mirip, irik lah. Tapi kita belum berani menyimpulkan, hanya Kita beropini saja. opini aja. saja dan intinya tidak bisa dijadikan referensi. Kita cuma ngobrol mengulas saja. Kita bebas beropini karena ya itu tadi belum ditemukan identitas apapun di candi tersebut. Nah, coba kemarin saya berpikir ada pembandingnya, tapi di masa eranya Mataram kuno di daerah Sirabenga sana itu, selatannya Ratu Boko kan. Di situ ada candi untuk pembakaran mayat atau gimana itu. Di situ itu tengah itu kotak juga. Kotak, berarti betulnya kotak, terus naik ke atas, di tengah itu juga kotak, lubang. Nah, apakah itu juga mirip seperti itu? Setiap candi itu kan mayoritas ya, kebanyakan candi kan buat ibadah beribadah. Ini yang jadi tanda tanya juga. Bagaimana? Ya setahu saya memang seperti itu ya. Setahu itu di beberapa candi pasti ada ruang khusus lah. Ruang utama, ruang bilik khusus yang biasanya dijadikan untuk tempat ritual ya. Apalagi kalau di Hindu itu biasanya ada sumuran di tengah. Ya, nanti di atas nanti ada rigayoni untuk menutupi sumuran. Nah, di sini nggak ada. Apalagi itu tangga naik aja nggak ada. Di situ sama sekali nggak ada pintu masuk. Ruangan bilingnya juga nggak ada. Relung-relungnya untuk menaruh arca-arca juga nggak ada. Gitu. Entah itu arca dewa-dewa Siwa atau mungkin kuda-kuda. Nah, ini yang nggak ada sama sekali. Menyulitkan identifikasinya. Nah, ini yang sulit. Ya, kalaupun itu ada kajian yang menyatakan itu tepat pembakaran. Ya. Bagaimana prosesnya? Kalau itu untuk pembakaran mayat ya, untuk menaikkan jenazahnya ke atas gitu, kan nggak ada tangga, nggak ada. Kalau itu ada pembanding lagi ya. Seperti contoh di Bali ya. Tinggi itu yang untuk dinaikkan ke atas.
itu ada estafet ya. Masih bisa lah estafet menggunakan handatan kayak kapten. Nah, cuman yang belum bisa kita jawab itu jika seandainya di situ itu untuk pembakaran, minimal di situ itu di era-era kolonial untuk peneliti, seharusnya ketika masuk di dalam situ pasti ada ciri-ciri batu-batu yang terbakar. Batu-batu berbekasnya ya, bekasnya itu pasti ada. Entah itu warnanya hitam atau mungkin di situ batunya kena pembakaran, mungkin ada lelehannya atau gimana, atau mungkin arang-arangnya masih nyelip-nyelip atau bagaimana. Itu minimal ada kan. Nah, belum belum ada catatan-catatan seperti itu dia sampai sekarang gitu. Semua kajian-kajian itu masih bisa dipatahkan. Masih bisa seandainya nanti ada temuan baru, entah itu arca di situ. Di situ kan di sekitaran Candi Gemali itu kan ada sumur. Ya ada sumur. Itu menurut sampean benarkah itu patetan atau bagaimana? Kalau patetan biasanya kan ada standarnya. Standar pengertian kalau lebar luas lah. Yang jelas itu biasanya itu membentuk cepungan atau pota yang ukurannya ya sekitar minimal ya 2 meter 3 meteran lah. Kalau itu terlalu kecil Mas. Mungkin dulu itu ataukah masyarakat dulu ketika dalam pembangunan itu membuat cerukan airnya nanti mungkin untuk kebutuhan untuk minum atau mungkin untuk mengasah alat untuk yang dijadikan untuk menata, itu juga bisa tataan alat itu untuk apa kebutuhan alat-alatnya. Nah, tapi sumuran itu kuno Mas. Ya, masih kuno ya. Bahkan dari bentuknya aja apa ya kelihatan dari ada buatan tangan lah seperti itu. Di situ kan itu ada satu artefak Mas, lumpang. Ya, Pak. Ada ada kaitan dah? Atau lumpang itu baru dibawa di era modern ini atau lumpang itu memang sudah ada dari itu? Kalau kaitannya itu kan kelihatannya ada keterkaitan ya, ada keterkaitan. Tentunya dari bentuknya aja, motifnya aja kelihatan itu eranya klasik. Terus batunya jenis batu itu sama dengan material-material batu-batu di sini. Itu. Nah, cuman yang kita belum bisa seandainya itu semak belukar itu sudah tidak ada musim kering, mungkin saya masih bisa identifikasi, mungkin nyari apa benda yang masih kita cari, entah itu pecahan graba, pecahan keramik, atau mungkin yang lain. Nah di sini kan kita nggak bisa sama sekali, masih tertutup dengan semak belukar. Jadi kita belum bisa kalau kata itu ada kaitan dan tidaknya. Mungkin apakah perpindahan dari tempat lain bawah situ juga bisa. Observasi kita itu terbatas ya Mas, Karena rumbu ya rumbu opo bahasa Indonesia nih. Semak belukar gitu. gitarnya penuh. Jadi kita juga kesulitan ekspor. Oke, sampai di sini dulu cerita ngalor ngidul kita. Kita hanya beropini. Kesimpulannya belum bisa memastikan karena memang kita hanya cerita ngalor ngidul dan belum tidak bisa juga dijadikan referensi sejarah tentang Candi Dadi itu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah.